بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المال باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا ودراستنا في مجلسنا هذا، مجلس المدارسة، وندرس فيه الأمور أو العلوم الواجبة على المسلم، على كل مسلم. وفقنا الله وباركنا في مجلسنا وفي تعلمنا هذا. آمين. Alhamdulillah, di sini sudah ada yang hadirah lagi di sana. Di sini ada tulisnya Mbak Hanifah. Ini benar Mbak Hani atau ada Bu Hanifah yang lain? Hani Ana, kayaknya. Ana Ustaz. Oh, Mbak Hani benar. Wafaqanallah. Alhamdulillah bisa hadirah. Kemarin hari Sabtu dan Ahad, qadarullah belum bisa hadirah Mbak Hani. Nah, Ustaz, Afwan Ustaz. Jalan-jalan Wafaqanallah. Bu Mbak Hani ya. Nemenin Jazakallah. ponakan dulu. Wafaqanallah. Baik, al-ummahat wal akhwat. Insya Allah pada malam hari ini kita masih melanjutkan materi kita, yaitu pengantar ilmu fikih. Rencana kalau bisa nanti kita selesaikan pengantar ilmu fikih ini, baru kita kembali ke kitab Sulamut Taufiq kembali, supaya tuntut bersambung pembahasan kita karena sudah hampir akhir di bagian-bagian akhir dari pengantar ilmu fikih. Dan ini pembahasan-pembahasan yang cukup penting untuk kita fahami. Wafaqanallahu jami'an. Teman sekalian, sebelum kita masuk kemarin kita sampai di pembahasan apa Ibu-ibu sekalian masih ingat kemarin di pekan yang lalu? Wafaqanallahu jami'an. Hal hal tadzakartunna? Apakah Ibu sekalian ingat kemarin sampai mana? Terakhir kemarin kita membahas perkembangan fikih. Perkembangan fikih setelah abad ke-13 sampai masa kita sekarang. Ya kan Ibu ya? Halo, antunna mawjudat. Ibu-ibu sekalian ada? Alhamdulillah ada Ustaz. Alhamdulillah. Naam, di pekan yang lalu kita membahas tentang perkembangan ilmu fikih setelah abad ke-13 Hijriyah sampai zaman kita sekarang. Dan jauh sebelum-sebelumnya lagi kita sudah membahas fase-fase perkembangan ilmu fikih yang sebelumnya, yaitu dimulai dari fase pertama, yaitu masa diturunkannya wahyu sampai meninggalnya Rasulullah. Kemudian fase kedua yaitu perkembangan fikih di masa sahabat dan madrasah-madrasah fikihnya para sahabat. Di sana muncul tiga madrasah fikih utama pada zaman sahabat atau eh, tiga madhab di kalangan para sahabat. Ada tiga madhab pada zaman para sahabat sebagaimana kita pernah sebutkan dan jelaskan sebelumnya. Kemudian di fase ketiga kita membahas tentang fase kemunculan madhab. Jadi mulai zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, di sana mulai muncul madhab-madhab. Di antara madhab yang ada madhab yang kita kenal yaitu empat madhab.
dari madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Dan terakhir kemarin kita membahas perkembangan fikih setelah abad ke-13 Hijriyah sampai masa kita sekarang. Wafaqanallahu jami'an. Dan umat sekalian, kalau misalkan umat sekalian ingat kemarin saat kita membahasnya, di sana kita sempat membahas bahwasanya ada orang-orang atau kelompok atau oknum yang menyerukan untuk pembaharuan usul fikih. Kemarin kita bahas, ya kan Ibu Bea? Ya tuh ya. Iya, Ustaz. Nah, ada beberapa orang yang mengklaim bahwasanya usul fikih itu harus diperbaharui dan kita jelaskan kemarin bahwasanya itu adalah klaim yang salah, pemahaman yang salah karena akan berdampak langsung pada syariat semua mungkin akan semua syariat Islam bisa berubah semuanya dan bisa kacau semuanya karena pada hakikatnya usul fikih adalah kaidah-kaidah cara para sahabat memahami dalil. Kalau cara-cara memahami dalil itu dirubah semuanya, maka akan berubah semua syariat. Dan klaim ini datang dari berbagai macam orang, berbagai macam kelompok, dan berbagai macam latar belakang dan tujuan. Kemarin sempat kita sebutkan seperti misalnya orang dulu beberapa tahun yang lalu, sekitar 7 tahun atau 10 tahun yang lalu, marak sekali pemikiran-pemikiran liberal. Yang mana pemikiran-pemikiran liberal itu lebih cenderung ke apa akal atau berdasarkan maqasidus syariah atau berdasarkan perasaan. Jadi misalkan hal ini sudah tidak sesuai dengan zaman kita, misalkan seperti itu. Atau perkara ini harusnya kita mengedepankan persatuan, tenggang rasa. Jadi ada seruan-seruan seperti itu. Dan itu betul-betul menghancurkan, mengacak-acak tatanan syariat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan sebenarnya klaim ini tidak hanya datang dari orang-orang liberal. Bahkan beberapa dai ini oknum, bukan semua dai. Beberapa dai yang sebenarnya pada hakikatnya dai ini tidak menguasai fikih dan usul fikih. Tapi pada proses belajarnya mungkin mendalami bidang ilmu lain. Tapi pada kenyataannya selalu di masyarakat itu yang jadi banyak pertanyaan kan fikih dan usul fikih. Karena keterbatasan pengetahuannya terkait dengan fikih dan usul fikih, terkadang akan menjurus ke sana. Menjurus, entah itu disadari atau tidak oleh yang bersangkutan. Terkadang itu menjurus uh, untuk meninggalkan usul fikih yang telah ada sebelum-sebelum. Atau misalkan juga kadang kita sendiri bahkan kadang kita sendiri kita tidak sadar terkadang itu kita mengarah ke sana. Begini ya sekalian. Contoh saja misalkan kita selalu mengatakan kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman salafus salih. Ya atau iya? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi perkataan ini benar atau salah? Ya. Tentu benar, 100% benar. Ya atau ya? Nah, Ustaz. Kita harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman salafus salih. Baik. Al-Quran dan hadis jelas. Kemudian yang dimaksud salafus salih itu siapa? Generasi terdahulu, Ustaz. Generasi Para terdahulunya siapa? Rasul tabi'ut. Sallallahu alaihi wasallam, para Paham. sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama.
yang sore setelah mereka masuk. Faqanallah jami'an. Rasulullah. Nah, sebagaimana Rasulullah mengkabarkan bahwasanya khairul quruni ba'di tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. 3 generasi terbaik umat ini, yaitu masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan bahkan kemarin kita sempat membahas juga bahwasanya imam 4 madhab itu termasuk generasi salaf semuanya. Termasuk tabi'ut tabi'in dan bahkan Abu Hanifah ada yang mengatakan tabi'in. Ya kan Ibu Ben? Baik, berdasarkan pemahaman salaf. Berdasarkan pemahaman salaf. Berdasarkan pemahaman salaf itu kita bisa tahu dari mana? Bisa kita, ya apakah ada kaedah-kaedah yang bisa kita pegang? Naam, hakikat dari pemahaman salaf itu ya usul fikih. Kemarin saya sampaikan, hakikat dari usul fikih itu apa? Adalah kumpulan kaedah para salaf dalam memahami dalil. Ya kan Ibu ya? Dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kalau seandainya usul fikih itu tidak kita gunakan, maka artinya itu tidak menggunakan pemahaman para salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis. Misalkan saja ketemu ayat, satu ayat, atau ketemu hadis, kemudian dibaca artinya, kemudian langsung disimpulkan sendiri. Menurut saya, ini menurut hemat saya, menurut pandangan saya, emang antum siapa? Jadi memahami Al-Quran dan memahami hadis itu harus dengan pemahaman para salaf. Pemahaman para salaf atas dasar apa? Semuanya pemahaman para salaf itu diringkas kaidahnya dalam usul fikih. Jadi kalau misalkan bahkan beberapa tahun yang lalu saya mendengar ada seorang ustadz, ngapain kita harus belajar usul fikih? Ngapain kita harus apa namanya, eh, menggunakan usul fikih? Allah, ini perkataan seperti ini tidak muncul kecuali dari ketidakpahaman dalam perkara fikih dan usul fikih. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Begitu Ibu ya? Wafaqanallah dan hal ini soal mana? Sebelum kita masuk betul-betul ke apa pembahasan kita malam hari ini, perbedaan perbedaan pendapat para ulama. Mungkin kalau kita lihat urutan poin-poin pembahasan seharusnya setelah pembahasan fikih pada masa kini, maksudnya setelah abad 13 sampai sekarang, harusnya yang lebih dulu dibahas adalah permasalahan bermadhab. Ya kan Ibu ya? Kemudian cara menyikapinya dan ada macam-macam madrasah fikih yang ada. Tapi saya awalkan pembahasan perbedaan pendapat para ulama karena saya kira ini lebih cocok kalau diawalkan karena permasalahan bermadhab itu nanti bisa jadi solusi dari permasalahan perbedaan pendapat. Makanya kita awalkan permasalahan perbedaan pendapat. Gitu Ibu kan? Wadah wahad. Wadi. Wadi Ustaz. Baik. Sebelumnya umat sekalian, sebelum kita membahas perbedaan pendapat, kapan mulainya, sebab-sebabnya, lalu bagaimana sikap kita, mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada suatu pertanyaan, Ustaz, bukankah Al-Quran itu satu? Dan bukankah hadis itu sumbernya hanya dari satu orang, dari Rasulullah seorang saja? Namun mengapa timbul perbedaan pendapat di antara para ulama? Misalkan Abu Hanifah berbeda dengan Imam Malik, berbeda juga dengan Imam Syafi'i, berbeda juga dengan Imam Ahmad. Belum lagi mazhab-mazhab yang lain. Bagaimana bisa muncul perbedaan pendapat seperti itu, padahal Al-Quran itu saja. Al-Qurannya Abu Hanifah sama dengan Al-Qurannya Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Selalu. Semuanya sama, nggak ada perbedaan sama. Dan juga hadis itu semuanya dari Rasulullah, nggak ada hadis orang lain. Ya kan Ibu ya? Nah, Namun Ustaz. mengapa ada perbedaan pendapat? Baik. Sebelumnya umat sekalian sebenarnya
kita sudah sempat mengisyaratkan bahwasanya adanya perbedaan pendapat itu adalah sesuatu hal yang sair, tabi'i, wa masyru'. Adanya perbedaan pendapat di antara para ulama itu adalah perkara yang wajar dan terjadi secara alami dan bahkan masyru'. Itu tidak keluar dari syariat. Itu sudah dinaskan di dalam syariat seperti itu. Dan bahkan kalau kita perhatikan ceritanya dahulu bagaimana muncul madhab pada masa sahabat. Di sana ada 3 madhab di Kufah, di Mekah, dan di Madinah. Ya kan Ibu ya? Iya. Madhabnya Ibnu Mas'ud di Makkah, madhabnya Ibnu Mas'ud di Kufah, kemudian madhabnya Ibnu Abbas di Makkah, kemudian madhabnya Zaid dan diteruskan oleh Ibnu Umar di Madinah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu bagaimana munculnya? Itu muncul secara alami, secara tabi'i. Sebenarnya bahkan bisa diibaratkan, dikiaskan dengan munculnya sekolah-sekolah zaman sekarang. Yang mana sekolah-sekolah itu mempunyai kurikulum sendiri-sendiri. Misalkan saja, kalau di Saudi misalkan. Di Saudi, sekarang mahasiswa Indonesia kalau misalkan mau kuliah di Saudi, pilihannya banyak sekali. Ya atau ya? Pilihannya banyak sekali. Misalkan di Madinah, kemudian di Mekah ada Ummul Qura, kemudian di Riyadh, di Jeddah, banyak sekali di Damam, di banyak kota sekarang semuanya menerima. Dan masing-masing universitas itu mempunyai kurikulum yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya adanya perbedaan pendapat dan madhab itu ibarat seperti itu. Ibarat madrasah fiqhiyah. Ibarat seperti madrasah fiqhiyah yang kurikulumnya berbeda-beda. Seperti itu saja. Dan itu sesuatu hal yang wajar. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallahu jami'an. Dan umat sekalian, kita juga harus memahami bahwasanya al-khilaf bainal ulama itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Perbedaan pendapat di antara ulama, misalkan antara 4 madhab itu yang masyhur, itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Bukan berarti kita harus selalu berbeda, tidak. Tapi maksudnya rahmat dari Allah dalam perbedaan di antara para ulama, yaitu saya sebutkan sebelumnya. Ketika seseorang sulit untuk menjalankan atau menerapkan ketentuan satu madhab, berat sekali, dan betul-betul tidak bisa, maka mungkin masih ada solusi di madhab lain. Dan itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat Islam. Mungkin di suatu daerah lebih cocok dengan madhab fulan, tapi di suatu negara yang lain lebih cocok dengan madhab fulan, dengan daerah dan kondisi masyarakatnya. Maka maka itu betul-betul bentuk kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain sebenarnya al-khilaf bainal ulama merupakan fathu babil ujur lil a'immah al-mujtahidin. Dan hikmah yang lain dari adanya perbedaan pendapat itu sebenarnya adalah pintu pahala, pintu pahala bagi para ulama mujtahid. Karena pada saat ulama mujtahid beristihad, mereka pasti akan mendapatkan pahala. Bahkan meskipun ketika salah sekalipun dalam beristihad, ulama mujtahid tetap dapat pahala. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr. Seorang ulama ketika beristihad, ya tentu dalam tanda kutip ini ulama mujtahid yang telah memenuhi syarat ijtihad. Ketika beristihad, kemudian benar dalam istihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Namun ketika salah dalam istihadnya, maka tetap dapat pahala, tapi hanya satu pahala saja. Jadi sebenarnya ini juga merupakan pintu pahala bagi para ulama mujtahidun. Wafaqanallahu jami'an. Jadi manfaatnya untuk semuanya, manfaatnya untuk para ulama, hikmahnya dan faedahnya adanya khilaf. Itu untuk para ulama dan untuk para
orang-orang yang mengikuti ulama juga supaya mereka lebih mudah dalam menjalankan syariat. Wafaqanallahu jami'an. Begitu Ibu ya? Wadah Muhammad. Wah, di Ustaz, Afwan Ustaz mau tanya. Na'am tafadhal. Ya, Afwan. Terlambat Ustaz. Tadi saya mendengar kalau salah satu hikmah dari perbedaan itu adalah untuk meringankan, memberikan keringanan gitu kalau ada hukum atau ijtihad ulama yang istilahnya dirasa berat gitu. Nah, dia boleh milih. Bukan dirasa berat, Tergantung. tapi betul-betul nggak bisa. Betul-betul nggak bisa menjalankan ketentuan di mazhab tersebut misalkan. Di sini maksud Nah, saya Ustaz, itu personal atau komunitas gitu Ustaz? Nah, kalau personal itu bentuknya berarti dia boleh milih, bukan? Kalau komunitas itu gimana? maksudnya personal atau komunitas gimana? Maksudnya gini, ya kalau kita sendiri gitu merasa berat, ya kan kita Nah, menjalankan satu fatwa dari ulama gitu, kita satu mazhab gitu kan ya Ustaz ya. nah, Nah, itu maksud saya. Sementara kan tadi tadi saya dengarnya dalam satu kaum gitu Ustaz ya. Kaum itu kan berarti banyak orang ya Ustaz ya. jadi begini, bisa bisa kolektif, bisa juga perorangan. Maksudnya kalau perorangan, nah bisa seperti contohnya tadi. Misalkan eh, Fulan ini tidak bisa mengerjakan tata cara ibadah dengan mazhab ini karena memang sulit sekali untuk menghindarinya. Maka eh, bukan bukan hanya sulit, mungkin justru malah betul-betul tidak bisa sama sekali dengan ketentuan itu. Maka kalau misalkan menggunakan atau mengambil pendapat yang lain, maka tidak masalah. Itu kalau perorangan. Tapi kalau misalkan komunitas, misalkan dalam satu negara, karena tempatnya, karena iklimnya, karena kebiasaan masyarakat di sana, maka tidak bisa mengerjakan tata cara mazhab tertentu, maka bisa masih ada pilihan mazhab yang lain. Atau misalkan dalam satu lembaga pendidikan, misalkan. Dalam satu lembaga pendidikan, misalkan saja di dalam mazhab Syafi'i itu sholat Jumat. Ada jumlah minimalnya, yaitu 40. Ya atau ya, 40 orang. Ya, Iya. ada ketentuan gitu Ustaz ya. Dan 40 orang itu semuanya harus mustautin. Mustautin itu penduduk setempat yang memang tinggal di situ. Bukan orang yang mukim. Mukim itu pendatang. Yang mana dia kadang bisa pulang kampung. Gitu ya. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i sebenarnya seperti itu. Mungkin bukan yang Namun tinggal. ada dua istilah, mustautin dan mukim. Ada Oh, musafir. Ada tiga oh, istilahnya. oh iya iya iya. Ah, ada mustautin. Mustautin itu man ittakhadha al-balada watanan lahu. Jadi mustautin itu yang betul-betul penduduk asli di situ, yang betul-betul nggak kemana-mana. Kalau pulang ya pulangnya ke situ, nggak ada istilah pulang kampung bagi dia. Oh, Kalau mukim, mukim itu meskipun tinggal di situ saat itu, tapi itu bukan daerah aslinya. Dia ada istilah pulang kampung bagi dia. oh, iya. Jadi dia pendatang gitu. Mukim itu pendatang. Itu ya. Nah, Sedangkan musafir itu orang yang dalam perjalanan. Jadi kalau apa tadi? Sholat Jumat di dalam mazhab Syafi'i itu jumlah minimalnya 40 orang 40. dan 40 itu harus mustautin, harus penduduk setempat. Nah, kalau misalkan berada di lembaga pendidikan seperti pesantren dan penduduk setempat yang sholat di masjid pesantren itu nggak sampai 40 orang, tapi jamaahnya banyak karena santri-santrinya banyak. Tapi santri-santrinya kebanyakan dari jauh semuanya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kan nggak bisa. Ya atau ya? Kalau misalkan Iya. dipindahkan ke masjid kampung juga nggak nampung gitu misalkan. Malah bikin ribut ya. Malah bikin repot. Maka nggak masalah kalau misalkan mengambil pendapat yang lain. Karena memang betul-betul nggak bisa, misalnya, sulit seperti itu. Maka mengambil mengikuti pendapat ulama yang lain. Seperti Berarti mazhab Malik kondisional ya misalkan. Ustaz ya maksudnya ya, Atau kondisional macamnya. gitu ya. Tapi hal ini bukan didasari semata keinginan dan hawa nafsu ya. Nanti insya Allah Iya. kita akan
bahas nanti apa saja yang tidak boleh dalam perbedaan pendapat. Subhanallah. Jadi istilahnya bukan dari internal kita ya Ustaz, tapi dari eksternal Nah, gitu, faktor nah, eksternal ya Ustaz ya. jadi dalam mengambil itu harus tujuannya itu eh, tujuannya itu bukan keinginan dan hawa nafsu, tapi niatnya itu harus bagaimana kita menjalankan syariat ini dengan baik. Itu harus niatnya seperti itu. Iya. Tapi Ustadz, Nah, waktu itu Ustadz ya mungkin eh, ini nyambung apa enggak? Waktu itu nah, Ustadz pernah ngomong dalam hal niat berpuasa kan ya Ustadz ya. nah, Kalau Imam Syafi'i kan di malam hari kalau nggak salah kata Ustadz. nah, Atau pas saat puasa atau bagaimana saya lupa. Tapi nah, kadang-kadang misalnya kita terlupa nih puasa apa berniat. Ini kita ngomongnya puasa wajib ya Ustadz ya. Nah, nah, tapi lu terlupa. Cuman Ustadz akhirnya, nah kita, Ustadz maaf ya kalau saya salah nah, nafas. menyisir omongan Ustadz. Ustadz bilang, tapi kalau mazhab, eh, saya lupa, Hambali apa apa ya? Hambali apa Hanafi saya lupa. Jadi kalau misalnya lu terlupa, asal belum jam 11 ya kalau nggak salah, Madhab itu Hanafi, kita madhab Hanafi. Hanafi ya, itu kita Nah, boleh kita teringat kita langsung niatkan saja nggak apa-apa. Jadi nah, jadi terus udah gitu ada tambahannya terakhir Ustadz nyerahin jadi mazhab ini eh, misalnya salah satu itu untuk kok saya nangkepnya Ustadz bilang untuk bukan ngakalin ya untuk menjadi solusi tapi kok saya nangkepnya ngakalin apa namanya kalau misalnya yang kita kelupaan jadi kita bisa pakai mazhab yang ini gitu loh Ustadz. itu bisa jadi solusi kan. Kemarin tuh memang para ulama menyebutkan secara mansus di kitab-kitabnya kalau masalah puasa itu demikian. Kan sempat kita jelaskan bahwasanya kalau secara asal di dalam mazhab Syafi'i itu niat puasa itu harus dihadirkan di dalam di malam hari. Malam hari itu Hmm. setelah terbenam matahari sampai terbit fajar. Itu waktu untuk menghadirkannya. Meskipun secara rinci ada lagi perbedaan-perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i sendiri secara rinci. Tapi secara umum mu'tamadnya seperti itu, yang betul-betul jadi pendapat utama di dalam mazhab Syafi'i seperti itu, dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Itu waktu Oh. untuk menghadirkan niat puasa wajib. Namun para ulama mazhab Syafi'i juga yang menganjurkan kita di awal Ramadan itu untuk menghadirkan niat puasa 1 bulan penuh dengan niat mengikuti Imam Malik. Harus dihadirkan niat itu juga. Saya Oh. mengikuti Imam Malik, saya niat puasa 1 bulan penuh gitu. Jadi Hmm. taklid itu harus harus tahu yang apa namanya, mengikuti ulama itu harus tahu pendapat ini pendapatnya siapa. Dan pendapatnya ketentuannya bagaimana, gitu, men. Iya, 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 iya. Kalau Nanti bagaimana. Jadi dijelasin ya Ustadz nggak ya. Nanti dijelasin ya ah, Ustadz ya. jadi nggak asal ngikutin gitu aja. Ngikutin pendapat padahal nggak tahu ini pendapatnya siapa. Ntar pendapatnya Zuhiri lagi. Nah Ustadz, Kalau nanti kan nggak. dibahas ya Ustadz ya. Nah, dan kalau masalah apa namanya, ketika terlupa, betul-betul terlupa, eh, apa namanya, tidak niat sampai terbit fajar, kemudian ingatnya itu paginya, maka para ulama juga menganjurkan untuk menghadirkan niat selama belum lewat jam 11 itu, tapi dengan niat juga mengikuti Imam Abu Hanifah. Bukan Oh. berarti kita mencampurkan mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, tidak. Ketika Oh. itu, sehari itu, kita niat mengikuti Imam Abu Hanifah. Gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Meskipun tetap dianjurkan nanti mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i untuk mengqadha. Eh, enggak ada. Iya, kalau dalam mazhab Syafi'i kan nggak sah itu puasanya. Waduh, jadi Dianjurkan, disunahkan seperti itu. oh. Dianjurkan, disunahkan seperti itu. Tapi kalau tadi niatnya sudah
mengikuti Imam Abu Hanifah, maka itu sudah sah menurut madhabnya Imam Abu Hanifah. Yang penting belum lewat jam 11. Gitu, Mas. Iya, 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 iya. Iya, Allah Ustaz. Baik. Kita masuk ke pembahasan perbedaan pendapat, Ibu ya. Iya, Ustaz. Bismillah. Perbedaan pendapat para ulama. Kapan awal mula terjadi perbedaan pendapat? Dan apa sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama dan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat para ulama? Baik, pertama, kapan pertama kali muncul perbedaan pendapat di dalam fikih, sekali. Ini sebenarnya sudah pernah kita singgung sedikit, sekilas kita isyaratkan. Kapan ibu-ibu sekalian? Sejak masa sahabat itu. Nah, sejak masa sahabat, di kalangan sahabat, itu sudah ada perbedaan pendapat. Jadi jangan mengira bahwasanya kalau kita misalkan mengikuti para salaf, itu berarti hanya ada satu pendapat saja. Tidak. Bahkan para salaf sendiri pun juga dalam masalah fikih itu juga ada perbedaan. Bagaimana tidak? Para sahabat sendiri juga ada 3 madhab pada zaman sahabat, ya kan Ibu ya? Tadi di Kufah, di Mekah, dan di Madinah. Belum lagi, jangankan di masa itu, bahkan saat Rasulullah masih hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sudah terjadi perbedaan pendapat yang hadis yang sangat masyhur, yang salat di Bani Quraidah, hadis Bani Quraidah, itu hadis yang masyhur, yang sering disebutkan oleh para ulama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يصلين أحدكم إلا في لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. Dan jadi para sahabat itu ada rombongan yang diutus oleh Rasulullah ke Bani Quraidah, kabilah Bani Quraidah. Dan Rasulullah sebelum para sahabat ini berangkat, Rasulullah berpesan, لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني Quraidah. Janganlah kalian, bahkan di situ menggunakan taukid, la yusalliyanna, pakai nun taukid. Janganlah sekali-kali kalian salat asar, la yusalliyanna ahadukum al-asra. Janganlah kalian salat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali kalau kalian sudah sampai di Bani Quraidah. Ayo. Hadis ini didengar secara langsung oleh para sahabat atau tidak? Iya, semuanya mendengar secara langsung. Dan apakah ada perbedaan terkait dengan sahih tidaknya hadis ini? Tentu tidak. Para sahabat mendengarnya secara langsung dari Rasulullah dan pasti yakin itu adalah hadis yang sahih dari Rasulullah. Hadisnya sahih. Semuanya menganggap hadisnya sahih dan lafadznya jelas. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Redaksinya jelas. Tapi meskipun begitu ternyata para sahabat berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Ada yang memahami secara zahiru an-nas, secara zahirnya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jadi betul-betul nggak sholat asar kecuali ketika sudah sampai di Bani Quraidah, meskipun sudah lewat waktu sholat asar. Karena pesan Rasulullah, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Jadi di antara para sahabat memaksakan diri untuk sholatnya di Bani Quraidah. Namun sahabat yang lain tidak memahami seperti itu, tidak memahami secara zahirnya. Tapi para sahabat memahami maksud dari Rasulullah. Ini maksud pesan Rasulullah ini tadi adalah al-isti'jal. Kita harus bersegera dalam perjalanan menuju Bani Quraidah supaya nanti ketika waktu sholat asar kita sudah sampai di Bani Quraidah. Sahabat yang lain memahaminya seperti itu. Jadi ketika di pertengahan perjalanan masuk waktu sholat asar dan
ternyata belum sampai di Bani Quraidah dan kalau diperhitungkan nanti kalau dipaksakan sampai di Bani Quraidah sudah habis waktu sholatnya, maka sahabat yang memahami dengan cara yang kedua itu sholat di perjalanan. Sholat di perjalanan sebelum sampai di Bani Quraidah. Karena memahami pesan Rasulullah tadi agar kita bersegera seperti itu. Wafaqanallahu jami'an. Itu di masa sahabat. Ketika ada Rasulullah, para sahabat pun sudah berbeda pendapat. Dan ketika Rasulullah mengetahui kejadian itu, masa pulangnya dari Bani Quraidah, para sahabat ini apa istilahnya? Ya saling mempermasalahkan gitu. Gimana sih? Akhirnya para sahabat melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apakah Rasulullah mencela salah satu dari mereka, menyalahkan salah satu dari para sahabat? Jawabannya tidak. Bahkan Rasulullah memuji dua-duanya, dua pendapat itu tadi. Yang satu dikatakan asabta sunnah, kamu sesuai dengan sunnah, dan satu lagi laka ajron, kamu mendapatkan dua pahala. Tidak ada yang dicela dan disalahkan sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar dan bahkan Rasulullah tidak mencela. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad. Waduh. Ini para salaf loh. Ini terjadi perbedaan pendapat di masa salaf. Subhanallah jami'an. Jadi itu tidak pasti kalau kemaskan dikatakan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman salaful ummah itu bukan berarti semuanya harus sama, selaras satu kata dalam semua permasalahan fikih. Itu tidak seperti itu. Begitu Ibu ya? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita lanjutkan umat sekalian. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, kenapa sih para ulama itu berbeda pendapat? Kok bisa terjadi perbedaan pendapat? Kan tadi Al-Quran itu satu. Dan hadis itu sumbernya satu dari Rasulullah. Tidak ada nabi yang lain. Tapi bagaimana bisa terjadi perbedaan pendapat? Sebabnya apa saja? Kita bisa kelompokkan menjadi dua hal utama perbedaan atau sebab perbedaan pendapat. Ada dua faktor utama sebab perbedaan pendapat. Yang pertama adalah perbedaan pendapat dalam keabsahan dalil dan keabsahan berdalil dengannya. Jadi maksudnya apakah ini dalil atau bukan? Dan apakah kalau ini betul dalil, apakah sah untuk dijadikan dalil? Karena di dalam usul fikih itu yang bab-bab pertama kali yang dipelajari itu biasanya apa saja yang bisa dijadikan dalil. Jadi mungkin di awal-awal pernah saya sebutkan umat sekalian, semoga umat sekalian masih ingat, dalil di dalam perkara fikih itu tidak hanya sebatas Al-Quran dan hadis, ya atau ya? Iya. Ya, Ustaz. Bahkan di dalam akidah pun juga. Kalau di dalam akidah itu dalil itu tiga, Al-Quran, hadis, dan ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat saja, bukan seluruh ulama setelah masa sahabat. Tapi kalau di dalam akidah, itu ijma' para sahabat. Ada tiga dalil itu. Sedangkan fikih lebih luas lagi. Ada di sana namanya ijma' ummah, ijma' para ulama. Tidak hanya para sahabat. Kemudian ada qiyas. Itu qiyas, insya Allah tidak asing, Ibu sekalian. Dan sebagian madhab itu juga ada dalil-dalil yang lain. Seperti seperti al-istihsan, al-istishab, al-masalih, al-mursalah. Kemudian ada juga qaulus sahabi, syar'u man qablana. Kemudian juga qaulu ahli Madinah. Biasanya di madhab Maliki yang paling banyak dalil itu di madhab Maliki.
yang paling banyak dalil. Jadi usul fikihnya mazhab Maliki itu memang usul fikih yang paling paling rumit. Subhanallah azim. Jadi di dalam fikih itu dalil itu tidak hanya terbatas Al-Quran dan hadis. Gitu Ibu ya. Wadih Muhammad. Dan di situ dari perbedaan pendapat terkait dengan apakah ini dalil atau bukan. Misalkan qaulu sahabi, perkataan sahabat. Perkataan sahabat itu maksudnya bukan ijma para sahabat, tapi pendapat perorangan para sahabat. Pendapat perorangan para sahabat. Apakah ini dalil atau bukan? Sebagian mengatakan, sebagian madhab mengatakan ini dalil, sebagian tidak. Atau misalkan qaulu ahlil Madinah, pendapatnya penduduk Madinah zaman itu, zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pendapat atau amalan penduduk Madinah, apakah itu bisa dijadikan dalil atau tidak? Mayoritas madhab tidak mengatakan itu sebagai dalil. Tapi di dalam madhab Maliki itu adalah dalil. Jadi perbedaan apakah ini dalil atau bukan, itu menyebabkan perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Demikian juga meskipun misalkan sama-sama hadis itu semuanya sepakat, hadis itu dalil. Tapi terkadang ada yang menilai hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Ya kan Ibu ya? Sah tidak dijadikan dalil. Maka terjadi perbedaan pendapat juga dari sana akhirnya. Wafaqanallahu jami'an. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua atau faktor yang kedua kita katakan di sana perbedaan dalam memahami dalil dan sisi pendalilannya. Nah, pernah kita sebutkan terkadang itu dalil dalam pendapat-pendapat mazhab yang berbeda dalam satu permasalahan. Terkadang dalilnya sama. Satu dalil yang sama persis. Namun bisa berbeda pendapat karena cara memahami dalil ini yang berbeda. Sudut pandang dalam memahami dalil ini yang berbeda. Maka bisa berbeda juga pendapatnya dan kesimpulannya. Wafaqanallahu jami'an. Tapi kita rinci di sana Mas sekalian. Kelompok yang pertama, sebab-sebab perbedaan pendapat yang pertama ini dari sisi perbedaan pendapat dalam keabsahan dalil, apakah ini dalil atau bukan, dan keabsahan berdalil dengannya, apakah ini layak atau sah dijadikan dalil atau tidak. Baik, di sini bisa kita rinci di antaranya di sana yang pertama, terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama itu karena belum sampai ya dalil kepada seorang ulama. Yaitu adamu bulughid dalil li'alim. Seorang ulama ini belum mendengar dalil ini. Dan itu dahulu itu wajar sekali. Misalkan ketika pusat pemerintahan Islam dan peradaban Islam masih di Mekah dan Madinah, kemudian ada sahabat Ibnu Mas'ud berpindah dan tinggal di Kufah. Kita tidak bisa mengklaim dan mengatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud atau semua sahabat atau bahkan semua ulama, kita tidak bisa mengklaim bahwasanya seseorang itu pasti mengetahui semua hadis tanpa terlewat satu pun. Kita tidak bisa betul-betul mengklaim seperti itu. Termasuk juga misalkan para sahabat. Misalkan Ibnu Mas'ud ketika beliau sudah tinggal di Kufah. Bisa jadi beliau di sana dimintai fatwa oleh penduduk di sana. Kemudian karena beliau tidak menemukan hadis terkait dengan permasalahan ini, kemudian beliau beristihad. Beliau beristihad dengan istihad beliau, dan ternyata istihad ini berbeda dan ternyata ada dalilnya, ternyata ada hadisnya dan hasil istihadnya tadi, hasil fatwanya tadi berbeda dengan hadis yang ada. Karena memang belum tahu dalilnya, belum tahu hadisnya. Dan itu ma'dzur seperti itu. Hal semacam itu menjadi uzur bagi seorang mujtahid, menjadi uzur bagi seorang ulama.
tidak tahu dalilnya. Wafaqanallahu jami'an. Di sana ada beberapa contoh, misalkan ibu sekalian, suatu ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ditanya seorang nenek, ada seorang nenek yang mendatangi Abu Bakar, bertanya terkait dengan hak waris nenek. Hak waris nenek ini berapa? Seorang nenek itu, kalau misalkan ada cucunya yang meninggal, apakah nenek ini dapat bagian dan bagiannya berapa? Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ma laki fi kitabillahi min syai' wa ma 'alimtu laki fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an, walakin as'alun nas." Fasa'alahum fa akhbaruhu. Jadi suatu ketika ditanya itu, jawaban Abu Bakar, "Ma laki fi kitabillahi min syai'." Uh, Tidak ada ayat yang menjelaskan tentang bagianmu, bagiannya nenek dalam harta warisan. Wa ma 'alimtu laki fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Dan aku tidak mengetahui satu hadis pun yang menjelaskan problemmu, masalahmu. Tapi beliau mengatakan walakin as'alun nas. Tapi aku akan bertanya kepada orang-orang. Maksudnya para sahabat yang lain. Maka ketika itu setelah bertanya Abu Bakar kepada para sahabat yang lain, fasa'alahum fa'akhbaruhu. Orang-orang baru, maksudnya para sahabat yang lain baru memberitahu Abu Bakar bahwasanya bagiannya jaddah itu adalah sudus, seperenam. Bagiannya nenek itu seperenam. Dan itu wajar. Abu Bakar saja nggak tahu. Wafaqanallahu jami'an. Misal yang lain misalkan hadis mut'ah. Mut'ah. Tahu kan ibu ya? Mut'ah. Masalah mut'ah tahu ibu sekalian? Itu Ustaz. Nikah mut'ah Ustaz. Nah, nikah Oh, mut'ah. Nikah mut'ah iya. yang mungkin sekarang lebih dikenal dengan pendapatnya orang Syiah. Ya kan ibu ya? Iya, betul Ustaz. Baik. Pada dasarnya, kejadiannya dahulu itu seperti apa? Naam, dahulu Rasulullah itu pernah memang memberikan rukhsah, memberikan keringanan, membolehkan nikah mut'ah pada saat terjadi peperangan yang berkepanjangan dan para sahabat itu tidak bisa pulang ke rumahnya dan bertemu dengan keluarganya. Ketika itu gundah, ya namanya juga manusia normal. Maka ketika itu Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan, nikah mut'ah dibolehkan ketika itu. Namun setelah itu Rasulullah menjelaskan lagi bahwasanya rukhsah itu sudah selesai, sudah dicabut, sudah dihapus. Keringanannya itu sudah dihapus. Jadi ada sahabat, misalkan hanya sampai padanya hadis yang pertama, hadis terkait dengan keringanan nikah mut'ah. Makanya ketika ditanya terkait dengan nikah mut'ah, beliau mengatakan, "Naam, itu boleh." Namun ketika sampai hadis yang kedua dalam prosesnya, beliau sampai pada beliau hadis yang kedua, akhirnya beliau merevisi pendapat beliau. Beliau apa istilahnya kalau di kita, jadi beliau eh, taroju, jadi tidak eh, ya itulah merevisi pendapat yang pertama dan beliau mengatakan oh, ini sudah tidak boleh. Penafsiran. Nah, tafadhal. Oh, kafan. Kurang lebih seperti itu. Jadi hal itu mungkin terjadi. Hal itu mungkin terjadi. Apalagi zaman dahulu, ibu sekalian. Jangankan zaman dahulu, zaman sekarang dengan teknologi yang maju sekalipun, misalkan semua orang bisa dengan komputer, dengan internet, semuanya bisa diteliti dalam waktu singkat, itu pun juga terkadang masih bisa terlewat dalil itu, hadis. Itu masih bisa terlewat. Jangankan orang apalagi ya orang zaman dahulu. Gitu Ibu ya. Wadah mahat. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya umat sekalian, hal yang kedua di antara ini sebab kelompok sebab yang pertama, di sana
adalah suatu dalil kadang dianggap tidak sah atau tidak sahih oleh seorang alim. Oh iya, sebelumnya Ibu sekalian, sebelum kita berpindah ke poin yang kedua itu, kita juga harus memahami Ibu sekalian. Meskipun terkadang mungkin seorang ulama itu tidak mengetahui dalil, tapi kita juga tidak bisa menganggap selalu seperti itu, bermudah-mudahan seperti itu. Oh ini ulama ini nggak tahu dalilnya. Tidak seperti itu. Eh, hal itu mungkin terjadi, tapi sangat jarang dulu sekali. Seperti contohnya misalkan Imam Malik. Imam Malik, beliau berpendapat bahwasanya di dalam muamalah, di dalam jual beli itu tidak ada khiyarul majlis. Khiyarul majlis itu hak untuk membatalkan akad selama eh, dua kedua orang penjual dan pembeli itu belum terpisah, belum belum meninggalkan tempat akadnya. Kalau menurut jumhur, khiyarul majlis itu ada dan dibolehkan. Jadi membatalkan akad meskipun sudah terjadi akad, sudah deal, sama-sama deal tapi masih di tempat yang sama, masih ngobrol, masih belum berpindah ke tempat yang lain. Itu masih berlaku khiyarul majlis. Hak untuk membatalkan akad selama masih di majelis yang sama. Namun Imam Malik beliau tidak mengatakan itu sah. Beliau tidak berpendapat adanya khiyar majlis. Khiyar majlis itu nggak ada kata beliau. Maka suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Malik, Ya Aba Abdillah, hal araftum hadis al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa? Wahai Abu Abdullah, maksudnya wahai Imam Malik, apakah engkau mengetahui hadis Rasulullah al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa? Kedua orang yang mengadakan transaksi jual beli, keduanya bil khiyar, mempunyai hak khiyar, membatalkan akad. Malam yatafarraqa selama keduanya belum berpisah. Apa jawaban Imam Malik? Tadi ditanya, apakah engkau mengetahui? Jawaban Imam Malik, "Na'am, wa anta tal'abu ma'as sibyani fil baqi." Na'am, jawabannya ya, saya tahu. Wa anta, wawunya di sini adalah wawul hal yang dipelajari ibu-ibu sekalian di semester 6, Ibu kan? Wawul hal. Uh, na'am, maksudnya na'am, araftu wa anta tal'abu ma'as sibyani fil baqi. Bahkan saat kamu masih bermain-main dengan anak-anak di baqi, aku sudah tahu ini, aku sudah tahu dan sudah meriwayatkan hadis ini. Bahkan kamu masih kecil gitu. Kamu masih belum tahu apa-apa, aku sudah tahu gitu. Kurang lebih seperti itulah kalau bahasa gitu. Atau di situ juga tanya juga beliau. Lima rawaita al-hadis al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fil muwatta wa lam ta'mal bihi. Wahai Imam Malik, kenapa engkau meriwayatkan hadis al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa di dalam kitab antum al-muwatta? Antum meriwayatkannya, antum menuliskannya di dalam kitab al-muwatta, tapi kenapa antum tidak mengamalkannya? Ada orang yang bertanya seperti itu. Apa jawaban Imam Malik? Liya'lamal jahilu mislak anni ala ilmin taraktu. Agar orang jahil seperti kamu itu tahu bahwasanya aku tidak mengamalkan hadis ini berdasarkan ilmu. Bukan karena nggak tahu, tapi saya tidak mengamalkan hadis ini karena berdasarkan ilmu. Gitu ya, Bu ya? Subhanallah. Jadi kejadian apa tadi? Tidak sampainya dalil kepada seorang ulama itu mungkin terjadi. Tapi bukan berarti dalam semua permasalahan. Jarang, jarang. Kalau ditanya lalu terkait dengan khiyarul majlis tadi bagaimana? Kenapa kok Imam Malik tidak mengamalkannya? Padahal hadis ini sahih. Imam Malik itu meriwayatkan hadis ini dari jalur Nafi' an Ibnu Umar. Ibu-ibu sekalian kalau ingat dulu ketika kita membahas tabi'in, tabi'in, yaitu ada saya sempat menyinggung ashahul asanid. Sanad jalur riwayat yang paling sahih adalah
Nafi' an Ibnu Umar, ya kan Ibu ya? Wafaqanallahu jami'an. Imam Malik ini meriwayatkan langsung dari tabi'in Nafi' dan dari Nafi' mendengarnya langsung dari Ibnu Umar. Jadi ini betul-betul sahih hadisnya. Tapi Imam Malik tidak mengamalkannya. Limadha? Beliau bukan tidak mengamalkannya, tapi beliau mempunyai pemahaman yang lain dalam hadis ini. Beliau memahami tafarruq di sini, malam ya tafarruq, selama belum terpisah, maksudnya belum terpisah secara ucapan. Nah, jadi kalau misalkan akadnya, ucapannya sudah selesai, saya setuju, saya serahkan, ya, uh, uh, kemudian diserahkan barangnya, maka itu menurut Imam Malik itu sudah tafarruq namanya, sudah berpisah. Jadi beliau memahami dengan cara yang berbeda hadis tersebut. Begitu Ibu ya? Wafaqanallahu jami'an. Jadi bukan berarti semua kalau ada perbedaan kita katakan, oh ini berarti beliau belum tahu dalilnya. Bukan seperti itu. Wafaqanallahu jami'an. Mungkin memang itu mungkin terjadi tapi tidak banyak. Berikutnya, yang kedua, suatu dalil dianggap tidak sah atau tidak sahih oleh seorang alim atau adamu thubut ad-dalil 'inda al-alim. Nah, terkadang seperti kita contohkan tadi, semuanya sepakat bahwasanya hadis itu dalil. Semua sepakat bahwasanya hadis itu dalil. Tapi terkadang suatu dalil itu dinilai sahih oleh seorang ulama, tapi bagi ulama yang lain itu tidak sahih. Umat sekalian, pelan-pelan kita harus memahami juga dalam permasalahan hadis. Kita sering mendengar bahwasanya hadis ini ada derajatnya. Apakah hadis ini sahih atau dhaif atau gharib atau hasan atau ma'lul atau misalkan maudhu' atau muttarib seperti itu. Hadis itu ada derajat-derajat hadisnya. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Dan itu menentukan apakah kita bisa mengamalkannya atau tidak. Kita harus memahami bahwasannya penetapan kekuatan hadis, penetapan derajat hadis itu juga berdasarkan ijtihad. Jadi itu bukan sesuatu yang semuanya satu kata, tidak ada perbedaan pendapat, yang kalau ada yang menyelisihinya berarti itu orang yang salah dan sesat. Bukan seperti itu. Terkait dengan menentukan kekuatan hadis, itu juga perkara ijtihadiyah. Ya, jadi wajar kalau misalkan ulama hadis itu terkadang juga berbeda. Menurut ulama hadis fulan, hadis ini sahih. Tapi menurut ulama hadis yang lain, hadis ini dhaif. Itu mungkin terjadi. Gitu Ibu ya. Contohnya apa? Misalkan hadis wafaqanallahu jami'an. Hadis posisi tangan saat sholat, yaitu tangan kanan di atas tangan kiri kita letakkan di mana ketika sholat? Apakah di atas dada atau di bawah dada atau di bawah pusar? Sedekap ya Ustaz, saat sedekap. Ya, saat sedekap. Saat sedekap, masa saat sujud. Iya, Ustaz dari tadi istilahnya kan istilahnya sedekap gitu. Nah, posisi sedekap, apa? Saya tidak. Nah, posisi saat kita berdiri, kemudian kita sedekap, itu posisi tangan kita itu kita letakkan di mana? Apakah di dada atau di bawah dada atau di bawah pusar? Soalnya di sana ada riwayat hadis bahwasanya tangan itu diletakkan di dada. Ada riwayatnya. Tapi apakah riwayat ini sahih? Menurut mayoritas ulama, riwayatnya tidak sah, tidak sahih. Makanya bisa dikatakan mungkin empat madhab itu tidak ada, empat madhab, tidak ada yang tata cara sholatnya sedekapnya itu tangannya sampai di dada gitu. Ya ada.
dari 4 mazhab. Karena mayoritas ulama mengatakan riwayat hadis yang mengatakan eh, tangan posisi sedekap tangan itu diletakkan di dada itu dhaif. Eh, Kalau di mazhab, nah ada riwayat-riwayat yang lain seperti di bawah dada, kemudian ada juga yang di bawah pusar. Kalau di dalam mazhab Syafi'i di bawah dada. Kalau di dalam mazhab Hambali, nah ada beberapa pendapat Imam Imam Ahmad, tapi yang paling muktamad di dalam mazhab Hambali itu di bawah pusar. Ala kulli hal, sebenarnya hadis terkait dengan posisi sedekap saat sholat itu riwayatnya banyak dan para ulama berbeda terkait dengan kesahihan atau kekuatan dari riwayat-riwayat tersebut dan akhirnya berdampak pada perbedaan dalam penerapannya dan mengamalkannya. Begitu Ibu ya. Wadah Muhammad. Waduh. Atau misalkan hadis yang lain. Hadis yang lain misalkan terkait dengan kulit hewan. Kulit hewan yang disamak. Kulit hewan yang mati, kulit hewan yang mati, atau kulit bangkai lah. Kulit bangkai. Kulit bangkai, kalau misalkan disamak, apakah bisa jadi suci atau tidak? Bangkai itu, kalau di dalam fikih maksudnya bangkai itu, bisa hewan yang mati karena sebab tidak syar'i. Misalkan kambing atau sapi matinya karena tidak syar'i, bukan karena disembelih. Tapi mungkin matinya karena eh, ketabrak truk misalkan, atau matinya karena ketimbun tembok misalkan seperti itu. Itu bangkai kalau dalam fikih, bangkai karena matinya tidak dengan cara syar'i, dengan disembelih. Atau juga termasuk bangkai juga adalah hewan-hewan yang haram untuk dimakan saat mati, meskipun matinya dengan cara disembelih. Hewan-hewan yang haram dimakan, eh, kalau mati, meskipun matinya dengan cara disembelih, tetap itu namanya maitah, tetap namanya bangkai. Misalkan singa, harimau, disembelih, kan? Ya hasil sembelihnya tetap maitah namanya, tetap bangkai. Baik. Lalu ada permasalahan di sana daging apa? Kulit bangkai. Kulit bangkai itu kalau disamak, apakah bisa jadi suci atau tidak? Dalam artian kalau sudah suci, nanti bisa digunakan dan dimanfaatkan. Misalkan dipakai buat pakaian, dipakai sholat sah, dipakai sajadah. Uh, itu suci atau tidak kalau misalkan sudah disamak? Maka di sana ada 2 hadis yang berbeda. Di sana ada hadis ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ayyuma ihabin, ini lafadznya umum. Ayyuma ihabin, kulit apapun. Ayyuma ihabin, kulit apapun dubigha, kalau disamak, faqad tahura, maka akan suci. Maka mayoritas ulama berpegang dengan hadis ini. Jadi mau bangkai apapun, kalau kulitnya disamak, maka suci. Mayoritas berpegang dengan hadis ini. Karena menilai hadis ini sahih. Tapi menurut Imam Ahmad, hadis ini tidak sahih. Padahal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga di musnad beliau. Gitu ya, Bapak ya? Tapi menurut Imam Ahmad, hadis ini tidak sahih. Sebaliknya, hadis yang lain, ketika ada hadis yang menyebutkan 1 bulan sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah bersabda, "Alla tantafi'a minal maitati bi ahabin wala asabin." Janganlah kalian
menggunakan apapun dari bagian bangkai, termasuk kulitnya. Menurut Imam Ahmad, hadis ini sahih. Tapi menurut mayoritas ulama, hadis ini tidak sahih. Yang lebih sahih adalah ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Tapi menurut Imam Ahmad sebaliknya, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura, menurut Imam Ahmad itu tidak sahih. Yang lebih sahih adalah hadis yang kedua tadi, alla tantafi'a bimaitati alla tantafi'a minal maitati biihabin wala asabin. Maka karena sebab perbedaan kesahihan hadis itu tadi, maka menimbulkan juga perbedaan dalam kesimpulan fikih. Wafaqanallahu jami'an. Ustadz, kok Nah, bisa sih, maaf ya, Imam Ahmad meriwayatkan hadis, tapi dia menafikan hadis dia sendiri. Maksudnya begitu, Ustadz? jadi begini Ibu sekalian, meriwayatkan itu meriwayatkan. Meriwayatkan itu dalam artian meriwayatkan itu Mendengar dari Rasul gitu kan, Ustadz ya? Atau dari bukan, sahabat? bukan. Jadi hadis itu kan diriwayatkan ya. Iya. Di pertama misalkan ketika Rasulullah bersabda, para sahabat mendengarnya. Mungkin sebagian saja para sahabat yang mendengarnya. Sebagian yang lain tidak hadir di majelis itu. Kemudian sahabat yang hadir ini memberitahukan. Nah, memberitahukan itu maksudnya meriwayatkan. Iya. Meriwayatkan kepada sahabat yang lain. Kemudian para sahabat itu meriwayatkan kepada tabi'in. Tabi'in meriwayatkan kepada tabi'un tabi'in. Begitu seterusnya. Iya. Itu riwayat. Riwayat itu meriwayatkan, memberitahukan, mengajarkan. Gitu Ibu ya? Meneruskan, Wafaqanallahu jami'an. mensanadkan gitu kali Ustadz ya? Nah, wafaqanallahu jami'an. Jadi meriwayatkan itu sekedar itu membawakan, memberitahukan seperti itu. Terkait dengan sahih tidaknya, itu perkara yang lain. Karena setelah misalkan hadis itu, naam, ini diriwayatkan. Tapi ketika membahas tentang sahih tidaknya, maka ada penelitian lebih lanjut terkait dengan matannya, terkait dengan jalur riwayatnya, apakah kuat atau tidak, seperti itu. Subhanallah. Kan Ustadz, tapi kan istilahnya tadi kan dipakai dengan dengan sahabat-sahabat yang lain hadis itu sama sahabat-sahabat yang lain, Sama ulama yang lain. ya sama ulama yang lain. Tapi kok Jadi malah saya, menafikan sama Imam Ahmadnya sendiri? Itu begini, belum. saya katakan tadi bahwasanya terkait dengan penentuan kekuatan hadis, apakah hadis ini sahih atau dhaif, itu adalah perkara ijtihadi. Betul-betul berdasarkan ijtihad ulama. Ijtihad itu ya, dia sudah berusaha untuk meneliti hadis ini. Kemudian sampai akhirnya beliau sampai di titik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bisa berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Karena mungkin juga prosesnya berbeda, informasi yang diterima berbeda. Gitu ya. Maka bisa sangat mungkin sekali satu hadis itu para ulama berbeda terkait dengan sahih tidaknya. Ada ulama yang mengatakan hadis ini sahih, ada ulama yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Yang tidak sahih tidak diamalkan oleh ulama tersebut, yang sahih menurut dia baru yang diamalkan. Kan seperti itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Kurang lebih seperti itu. Berarti maksudnya apa Ustadz? Berarti Nah, ketika ulama itu dia memegang, istilahnya menjadikan hadis itu sebagai dalil gitu ya Ustaz ya. nah, Misalnya gitu mensohikan dalil itu, apa saat itu Imam Ahmadnya masih ada Ustaz? nah. Jadi Imam Ahmad itu ulama hadis yang betul-betul mustahid dalam hadis loh. Beliau hafal 1 juta hadis ya atau ya? Iya Ustaz. Beliau hafal 1 juta hadis. Iya Ustaz. Dan beliau tahu jalurnya semuanya. Iya tapi kok malah Imam Ahmad bilang dia malah lebih pakai riwayat pendapat yang kedua gitu Ustaz. Saya belum. Nah, karena memang menurut kesimpulan beliau setelah beliau teliti, hadis yang pertama tadi tidak sahih. Meskipun para ulama yang lain memandangnya sahih. Sedangkan hadis yang kedua sebaliknya. Hadis yang kedua sebaliknya, para ulama menganggapnya tidak sahih tapi Imam Ahmad menganggapnya sahih. Gitu.
Bisa terjadi begitu karena apa sih Ustaz? Ya karena Sementara istilahnya, proses ijtihad itu tadi. Jadi iya Ustaz. begini, Bu sekalian, dalam beristihad, para ulama itu dalam beristihad itu pasti berusaha untuk mengumpulkan semua data-data terkait dengan masalah tersebut, ya atau ya? Iya Ustaz, maksudnya gini, sementara em, Imam Ahmad kan masih ada gitu loh. Kenapa Nah, istilahnya yang istilahnya lebih cocok, saya bilang cocok ya Ustaz, dengan yang pendapat satu, kenapa dia nggak menjadikan pendapat Imam Ahmad, misalnya nggak menguatkan pendapat Imam Ahmad tentang yang pendapat kedua itu, gitu. Karena Imam Ahmad kan bilang yang pendapat pertama nggak itu. Sementara hadis yang ulama, pertama. iya, Nah, sementara ulama istilahnya menjadikan hadis yang pertama itu yang lebih betul nah gitu. karena menurut mayoritas ulama hadis yang pertama lah yang sahih, sedangkan hadis yang kedua itu dhaif. Sebaliknya, jadi kebalikannya dari kesimpulannya Imam Ahmad dalam kesahihan hadis. Itu yang saya bingung. Sementara kan Imam Ahmad masih ada gitu. Kenapa Ya, ulama malah semuanya masih ada. Semua masih ada. Semua juga ulama mustahid itu. Sama-sama mustahid. Jadi mustahid itu sangat wajar berbeda seperti itu dalam iya. menyimpulkan. Dalam menyimpulkan seperti itu, bahkan belum belum sampai ke kesimpulan hukum fikih, masih terkait dengan sahih tidaknya hadis, itu sudah berbeda terkadang. Ah, Jadi Jadi kan, nah, walaupun Berarti setelah walaupun ulama yang meriwayatkan itu masih ada gitu ya Ustaz ya. Bisa terjadi perbedaan gitu ya. jadi begini Om. Menilai hadis itu sahih atau tidak itu juga perkara yang tidak simpel. Misalkan saja kita eh, terkait dengan jadi sahih menilai hadis itu dilihat dari dua sisi, dari matannya dan dari sanadnya. Matan itu redaksi hadisnya, sedangkan sanad itu adalah silsilah perawinya. Dari silsilah perawi itu, ketika seorang ulama beristihad nanti untuk menentukan ini sahih atau tidak, itu betul-betul menilai dan melihat memperhatikan masing-masing perawi. Apakah perawi ini kuat hafalannya atau tidak? Apakah kadang lupa atau tidak? Apakah hafalannya kacau atau tidak? Atau apakah dia pernah sekali berbohong atau tidak? Kalau pernah sekali saja berbohong, maka hadisnya jadi dhaif semuanya. Itu kalau dari Maka sisi maka informasi itu terkadang bisa jadi berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Ya kan, Om? Ya? Misalkan terkait itu baru satu rawi saja, satu perawi saja. Belum lagi kalau perawinya sudah banyak sekali. Satu perawi, penilaian terhadap satu perawi saja itu bisa berbeda. Apakah perawi ini riwayatnya kuat atau tidak? Seperti itu misalkan. Belum lagi kalau misalkan ada apakah perawi ini pernah bertemu betul-betul dengan perawi sebelumnya atau tidak? Nah, secara zamannya nyambung atau tidak? Secara tempatnya nyambung atau tidak? Gitu. Uh, jadi itu betul-betul perkara yang kompleks dan sangat wajar terjadi perbedaan. Gitu ya. Wafakanallah. Dan gimana menilai Om? menilai Masih hadis masih. dilihat dari matan dan perawinya ya Ustaz ya. Nah, tapi ya itu harus betul-betul memahami Om. Nah, itu kalau orang zaman sekarang mungkin lebih baik mengikuti hasil ijtihad para ulama sebelumnya terkait dengan sahih tidaknya hadis, kekuatan hadis. Karena orang zaman sekarang butuh proses yang panjang sekali untuk betul-betul menguasai ilmu riwayat. Iya, Wafakanallah jami'an. betul kan. 1400 Hijriah. Gimana kita bisa betul-betul mengenali perawi dari masa tabi'in sampai zaman kita kan? Itu sulit sekali. Sudah beberapa orang perawi. Sedangkan para ulama yang dahulu yang masih di zamannya tabi'ut tabi'in di masa Imam Ahmad itu tabi'ut tabi'in, itu saja para ulama di masa itu sudah berbeda dalam menilai perawi atau menilai hadis. Kalau zaman apalagi kita tambah kacau lagi. Ini belajar fikih aja belum mulai-mulai mau
bahas. Maksudnya, ya Allah. Baru depannya doang aja udah judulnya udah bingung Ustaz ya. Mabok. Bila Ustaz, ya. Subhanallah, Jan. Semoga Allah berikan taufik Nggak kepada kita mampu. semua. Harus Nah, dibiasain Ya, Ustaz ya. Ustaz. Harus maaf dibiasain. perjalanan kalau Bu Anita. Harus Subhanallah. dibiasakan kali ya Ustaz ya. Nah, Iya, jadi di kapan sini kita kepikiran? sebenarnya tujuan kita mempelajari ini, mengetahui ini itu ya agar kita menghargai perbedaan pendapatnya para ulama. Para ulama itu dalam berbeda pendapat itu bukan asal ngomong, asal jiplak aja dong. Makanya saya Bahasa mikir penting. gini Ustaz ya. Subhanallah ya. Itu ulama-ulama itu subhanallah gitu maksudnya saya itu belajarnya berapa tahun gitu terus mereka sampai Subhanallah. ngerti sampai Itu paham sampai jangankan belajar berapa tahun. Beliau semuanya itu mengerahkan semua hidupnya, mewakafkan hidupnya untuk khidmah, untuk syariat ini. iya. Ya Allah. Kita tinggal baca doang lah. Tinggal baca doang aja masih Harusnya bingung kita ya. bersyukur. Kita harusnya bersyukur dan di antara wujud syukur kita itu kita menghargai jasa para ulama dan mendoakan mereka, ya kan Ibu ya? Subhanallah. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Terima kasih udah Baik. selalu mengingatkan untuk mendoakan ulama Ustaz. Berikutnya wah sekalian ini waktunya berikutnya yang ketiga terkadang di antara sebab perbedaan itu suatu dalil dianggap sahih semuanya menganggap dalil ini sahih tapi tidak bisa dijadikan hujjah. Maksudnya gimana? Contoh misalkan dalam suatu permasalahan dalam masalah kafaratul yamin jadi sumpah atau janji ketika tidak ditepati, itu kan ada kafarohnya. Ya atau ya, Ibu sekalian? Iya. Itu ada kafarohnya. Ada pilihan. Di sana berturut-turut. Yang paling terakhir, paling mentok kalau nggak bisa di sana apa? Saumu thalathati ayyam. 3 hari. Puasa 3 hari. Baik, puasa 3 hari ini bagaimana tata caranya? Apakah 3 hari ini harus berturut-turut atau tidak? Sebagian ulama berpendapat puasanya ini harus berturut-turut karena berdasarkan qiraah qiraah yang mana qiraah ini ghair mutawatirah. Di sana ada riwayat Ibnu Mas'ud qiraahnya salasati ayyam mutatabi'ah. 3 hari berturut-turut. Tapi qiraah ini bukan qiraah mutawatirah. Di luar qiraah asyarah. Misalkan seperti itu. Nah, sebagian berpendapat bahwasanya qiraat selama itu masih terhitung 14 qiraah atau 10 qiraah, maka itu bisa dijadikan dalil. Tapi sebagian ulama tidak. Sebagian ulama mengatakan yang bisa dijadikan dalil hanya qiraah mutawatirah. Misalkan hanya 7 qiraah saja misalkan. Atau hanya 10 qiraah saja. Seperti itu maka juga menyebabkan perbedaan. Kalau misalkan itu betul tidak riwayatnya? Betul. Itu qiraah dari sahabat fulan. Tapi usul madhabnya mengatakan, oh ini di luar riwayat yang 10, ini tidak bisa dijadikan dalil. Maka itu juga bisa menyebabkan perbedaan pendapat. Termasuk juga misalkan amalu ahli Madinah. Kita sempat singgung di awal tadi. Amalannya penduduk Madinah di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apakah itu bisa dijadikan dalil atau tidak? Nah, amalan mereka sahih, amalan mereka beramal seperti itu. Penduduk Madinah pada saat itu praktek amalannya seperti itu. Tapi apakah itu bisa dijadikan dalil? Menurut Imam Malik, amalu ahli Madinah itu bisa dijadikan dalil. Tapi menurut ulama yang lain, amalan penduduk Madinah tidak bisa dijadikan dalil. Atas dasar apa bisa dijadikan dalil? Nah, kalau menurut pendapat para ulama. Tapi kalau menurut Imam Malik, penduduk Madinah ini kan yang langsung dahulu itu berinteraksi dengan Rasulullah, para sahabat dan betul-betul melihat langsung dan mencontohnya secara langsung.
Nah, maka Imam Malik berpendapat amalan penduduk Madinah saat itu, saat masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu bisa dijadikan dalil. Tapi para ulama yang lain tidak. Gitu ya, Bu ya. Wafaqqallahu jami'an. Dan itu berdampak pada permasalahan-permasalahan seperti misalkan contohnya eh, al-qira'atu khalfal imam. Al-qira'atu khalfal imam, membaca Al-Fatihah bagi makmum. Apakah makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Dalam sholat jamaah tentunya. Nah, makmum hanya ada sholat jamaah. Kalau sholat sendiri ya ada makmum. Apakah makmum dalam setiap sholat, sholat jahriyah maupun sholat apa? eh, Kirwiyah. sirriyah, astagfirullah, udah malam. Sholat jahriyah atau sholat sirriyah? Iya. Apakah makmum itu harus tetap wajib membaca Al-Fatihah? Kalau menurut Imam Malik tidak, karena berdasarkan amalannya penduduk Madinah. Sebagian ulama yang lain hanya wajib pada sholat sirriyah saja, sedangkan sholat jahriyah diwakili imam. Menurut mazhab Syafi'i harus membaca Al-Fatihah dalam sholat apapun, kapanpun, dimanapun. Karena di dalam mazhab Syafi'i berpegang pada hadis yang para sahabat sholat subuh di belakang Rasulullah. Kemudian ketika itu ada yang membaca bacaan Al-Fatihah dan surat di belakang Rasulullah ketika jadi makmum. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, "Ala taqra'una khalfa imamikum? Aw hal taqra'una khalfa imamikum?" Apakah kalian membaca di belakang imam? Kemudian para sahabat menjawab, "Iya, na'am ya Rasulullah." Kemudian apa pesan Rasulullah? La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian melakukan hal itu. Maksudnya jangan membaca di belakang imam illa bi Fatihatil Kitab, kecuali membaca Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, karena tidak sah salatnya seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Itu tadi kejadian itu tadi salat apa? Salat subuh. Salat subuh itu salat jahriyah bukan? Salat jahriyah. Itu salat jahriyah. Tetap harus baca Al-Fatihah kata Rasulullah. Gitu ya, Bukan? Afaqanallah. Iya. Jadi itu bisa menimbulkan perbedaan dalam amalan-amalan fikih. Afaqanallah. Hal min soal, Wahad? Ada pertanyaan? Qadarullah, Wahad sekalian, nampaknya ini kalau dipaksakan selesai ini akan cukup lama. Ini masih setengah pembahasan ya, Ibu sekalian, dari perbedaan pendapat itu. Nah, ini kalau misalkan kita lanjutkan pekan depan bagaimana, Mas sekalian? Iya, Ustaz. Ustazah lah, Depan aja, Ustaz. Afwan, Mas sekalian. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk pekan depan kita melanjutkan masih di sebab-sebab perbedaan pendapat dan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat para ulama dan solusinya bagaimana. Baik. Hal ini soal qabla an nakhtim, ada pertanyaan sebelum kita tutup, Mas sekalian? Maafin, Ustaz. Maaf. Mungkin setidaknya dari apa yang kita pelajari tadi, Mas sekalian, kita tahu perbedaan pendapat itu sudah sejak dahulu ada di dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih, perbedaan pendapat itu bahkan semenjak Rasulullah masih hidup, itu sudah ada. Sudah muncul perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Dan Rasulullah tidak mencelanya dan tidak menyalahkan perbedaan pendapat itu. Dan perbedaan pendapat itu juga ada hikmah di balik itu, karena setiap takdir Allah itu pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya yang kita sebutkan tadi. Dan perbedaan pendapat itu ada sebab-sebabnya. Mungkin dari sebab-sebab ini kita bisa menghargai perbedaan pendapat itu.
dan kita bisa memberikan udzur dalam perbedaan pendapat para ulama. Begitu kan Ibu kan? Wafaqanallahu jami'an. Jadi tidak pasti, bahkan tidak pasti satu dalil yang sama itu selalu jadi hasil kesimpulannya sama, tidak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa nantiasa mengamalkan apa yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang. Baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah khair, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah.